FC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, senantiasa khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan juga untuk jemaah sekalian, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, insyaallah tema khutbah yang akan khatib sampaikan pada kesempatan siang hari ini adalah hakikat waktu bagi orang-orang yang beriman. Karena begitu pentingnya waktu, hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali bersumpah di dalam Al-Qur'an mengenai masalah waktu. Di antara sumpahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengenai masalah waktu adalah wadduha, demi waktu duha. Ada lagi sumpahnya Allah mengenai masalah waktu wal fajr, demi waktu fajar. Dan juga sumpahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengenai masalah waktu adalah wal laili idza yaghsha, demi waktu malam apabila menutupi cahaya siang. Wan nahari idza tajalla, dan demi waktu siang apabila cahayanya terang benderang. Bahkan secara spesifik Allah Subhanahu wa taala bersumpah mengenai masalah waktu di dalam Al-Qur'an. Dan ini hadirin rahimakumullah, secara jelas Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Asr. Kata Allah Subhanahu wa taala wal 'asr, demi masa atau demi waktu. Oleh karena itu begitu pentingnya waktu, hadirin rahimakumullah, maka kita sebagai orang beriman harus memahami beberapa sifat-sifat waktu atau karakteristik waktu. Di antara karakteristik waktu itu yang pertama, hadirin rahimakumullah, adalah waktu itu cepat sekali berlalu. Waktu berlalu bagaikan awan berlalu. Waktu mengalir seperti angin dan waktu berhembus seperti udara. Baik waktu yang diselimuti dengan kebahagiaan maupun waktu yang diliputi dengan kesedihan atau kesengsaraan. Akan tetapi biasanya apabila ada seorang hamba yang waktunya diberikan berupa kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hamba tersebut merasa waktu itu kok begitu cepat sekali berjalan atau berlalu. Contohnya hadirin rahimakumullah, apabila ada seseorang yang mengambil cuti untuk berlibur, kemudian dia liburan dengan keluarganya selama 2 minggu, 3 minggu, atau bahkan 1 bulan. Kemudian setelah selesai dari liburan, kemudian dia kembali lagi ke rumah dan kembali masuk kerja lagi. Bahkan dia akan mengatakan, kok perasaan baru kemarin saya liburan, sekarang sudah masuk kerja lagi. Itu waktu yang diliputi dengan kebahagiaan, serasa begitu cepat. Akan tetapi apabila ada seorang hamba yang waktunya diberikan berupa kesengsaraan atau kesedihan, dia merasakan waktu itu begitu lama sekali berjalan. Contohnya hadirin rahimakumullah, apabila ada seseorang yang diberikan ujian berupa sakit, tidak perlu penyakit yang berat-berat, hadirin rahimakumullah, sakit gigi saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama sehari 2 hari, maka dia merasakan kok seolah-olah hidup ini tidak pernah sehat, sakit gigi terus. Lama sekali ini selesainya sakit. Padahal pada hakikatnya hadirin rahimakumullah, baik waktu yang diliputi dengan kebahagiaan maupun yang diselimuti dengan kesengsaraan atau kesedihan, dua-duanya sama.
Cuma sudut pandang kita saja yang berbeda mengenai masalah waktu. Oleh karena itu Nabi yang umurnya paling panjang di dunia, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, pernah didatangi oleh malaikat maut. Dan malaikat maut itu bertanya kepada Nabi Nuh, "Wahai Nabi Nuh, wahai Nabi yang usianya paling panjang di dunia," kata malaikat maut, "bagaimana menurutmu tentang hidup di dunia?" Kemudian Nabi Nuh alaihissalam menjawab, "Aku hidup di dunia seperti aku masuk ke dalam sebuah rumah yang memiliki 2 pintu. Aku masuk dari pintu depan, kemudian berjalan keluar lagi dari pintu belakang. Begitu cepatnya waktu," kata Nabi Nuh alaihissalam. Padahal ketika itu usianya adalah 950 tahun lebih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nazi'at, "Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha." Ketika mereka melihat hari berbangkit, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak pernah merasakan hidup di dunia, kecuali mereka merasakan hidup di dunia cuma di siang hari saja atau di pagi hari saja. Padahal ketika itu usianya diberikan oleh Allah waktu di dunia adalah 50 tahun. Usianya diberikan 60 tahun, bahkan sampai 80 tahun lebih. Tapi ketika di akhirat ditanya sama Allah, "Berapa lama kalian hidup?" "Ya Allah, kami hidup cuma di siang hari saja ya Allah. Kami hidup cuma di pagi hari saja ya Allah." Ulama tafsir mengatakan, kalau mereka mengatakan hidup cuma di siang hari saja, maka rentang waktunya adalah dari mulai zuhur sampai dengan menjelang waktu asar. Kalau mereka mengatakan hidupnya di dunia cuma di waktu pagi hari saja, maka rentang waktunya adalah hidup mulai dari waktu duha sampai dengan menjelang waktu zuhur. Padahal ketika itu usianya adalah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan ada yang 80 tahun lebih. Oleh karena itu hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, waktu begitu cepat sekali berlalu. Itu karakter yang pertama. Karakter waktu yang kedua hadirin rahimakumullah, waktu apabila sudah berlalu maka dia tidak akan pernah kembali lagi selama-lamanya. Itu sifat yang kedua atau karakter waktu yang kedua. Dalam satu makalah dijelaskan, "Lan tarji'al ayyamul lati madat," tidak akan pernah kembali lagi waktu-waktu yang telah berlalu. Waktu yang berjalan, hadirin rahimakumullah, kita merasakan setiap hari waktu ini berjalan. Setiap hari berlalu, setiap jam berganti, dan setiap detik berjalan. Tidak ada satupun makhluk Allah yang sanggup untuk menahan berjalannya waktu. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, seorang ulama salafus saleh, beliau pernah mengatakan, tidak ada satu hari pun ketika waktu fajar terbit maka waktu fajar itu berkata kepada umat manusia, "Hai hamba Allah," kata waktu fajar, "Hai umat manusia, hai anak keturunan Adam," kata waktu fajar, "aku ini adalah ciptaan Allah yang baru," ketika dia terbit. Oleh karena itu kata waktu fajar, "Ambillah kesempatan kalian pada hari ini sebaik-baiknya, karena apabila aku sudah berlalu, aku tidak akan pernah kembali lagi selama-lamanya." Bapak mengharapkan masa-masa indah ketika SMA dulu, berharap dan berdoa kepada Allah agar dikembalikan di waktu SMA, tidak akan pernah mungkin, dan itu adalah hal yang sangat mustahil. Oleh karena itu hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, jangan pernah kita mengatakan kan masih ada hari esok. Kalau ada orang yang pernah mengatakan atau sering mengatakan kan masih ada hari esok, kan besok masih ada, berarti dia menyia-nyiakan waktu pada hari ini. Karena hakikatnya hari itu cuma terbagi 3. Yang pertama adalah hari kemarin. Hari kemarin itu tidak akan pernah kembali lagi selama-lamanya. Kita yang usianya 30 tahun tidak akan pernah kembali lagi selama 29 tahun itu kepada diri kita. Kita yang usianya 40 tahun, 50 tahun itu tidak akan pernah kembali lagi. Dan itu adalah hari kemarin. Yang kedua hadirin rahimakumullah adalah hari ini. Hari ini pun tidak akan pernah berlangsung lama, karena satu hari cuma 24 jam. Nanti malam jam 12 hari ini akan berakhir. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila ada kamu kesempatan di waktu sore, maka jangan pernah kamu menunggu di waktu pagi. Apabila kamu memiliki waktu di pagi hari, jangan pernah menunggu waktu di sore hari.
Artinya apabila ada satu ibadah yang bisa kita lakukan pada hari ini, maka kerjakan hari ini, kata Rasul. Jangan pernah menunggu nanti, atau jangan pernah menunggu besok. Apabila ada kesempatan kita untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan pada hari ini, maka kata Rasul, kerjakanlah. Jangan menunggu nanti. Karena sesungguhnya hadirin rahimakumullah, hari ini tidak akan pernah berlangsung lama. Itu hari yang kedua. Dan yang ketiga adalah hari esok. Hari esok ini tidak ada yang tahu. Bahkan malaikat Jibril, malaikat yang dekat dengan Allah pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada esok hari. Karena hari esok adalah salah satu di antara hak istimewanya Allah atau hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan dia lakukan pada esok hari. Bapak yang menjadi karyawan, boleh Bapak berencana besok jam 7 berangkat ke kantor. Kemudian jam 9 meeting ketemu klien. Jam 12 makan siang dan lain sebagainya. Tapi itu hanya rencana kita saja. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi besok hari ketika kita ingin berangkat ke kantor, tiba-tiba anak kita sakit. Bisa jadi hadirin rahimakumullah, kita ingin berangkat ke kantor esok hari, tiba-tiba istri kita pun sakit. Maka semua yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi pada esok hari. Oleh karena itu hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, selama kita hidup di dunia, maka perputaran waktu itu akan terus berlangsung. Apa saja perputaran waktu yang terus berlangsung selama kita hidup di dunia? Perputaran waktu yang akan terus berlangsung selama kita hidup di dunia adalah perputaran waktu antara waktu susah dan waktu senang. Perputaran waktu antara kaya dan miskin. Perputaran waktu hadirin rahimakumullah antara sehat dan sakit. Dan perputaran waktu antara waktu luang dan waktu sempit. Itu yang akan terjadi selama kita hidup di dunia. Dan semuanya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman, yang mereka mau memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab, kata Allah. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan perputaran antara malam dan siang, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang mau berpikir. Itu sifat waktu yang kedua. Apabila sudah berlalu, dia tidak akan pernah kembali lagi selama-lamanya. Kemudian sifat atau karakter waktu yang ketiga adalah waktu itu hadirin rahimakumullah akan mengambil atau merampas semua yang kita miliki. Waktu yang sudah berlalu dan waktu yang berlalu tidak akan pernah kembali lagi selama-lamanya, maka dia akan mengambil atau merampas semua yang kita miliki. Dan apa yang diambil oleh waktu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang usia mulai dari akhir balik hadirin rahimakumullah pernah meninggalkan salat ketika masih muda, dan itu adalah waktu kita masih muda dan nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena catatan amal kita nanti semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan itu adalah masalah waktu. Kapan nanti akan dipertanggungjawabkan? Ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, waktu itu bukan sama mahalnya dengan emas, akan tetapi waktu itu lebih mahal daripada emas. Waktu itu lebih berharga daripada mutiara. Waktu itu lebih bernilai daripada intan dan permata. Kenapa kok waktu lebih berharga daripada emas? Kenapa kok lebih bernilai daripada intan dan mutiara? Kenapa kok lebih berharga daripada permata? Karena semuanya itu adalah benda, sedangkan waktu adalah kehidupan. Barang siapa yang menyia-nyiakan waktu, berarti dia menyia-nyiakan masa hidupnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melalaikan ke Allah Subhanahu wa taala. Janganlah harta benda kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan itu, kata Allah, maka mereka termasuk orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Dan infakkanlah, sedekahkanlah sebagian
harta yang aku telah berikan kepada kamu sekalian, kata Allah. Min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum datang kematian di antara kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Kalau seandainya sudah datang kematian di antara kalian dan ajal sudah semakin mendekat, kemudian kalian memohon kepadaku, ya Allah, tunda dulu kematianku sebentar. Ya Allah, tunda dulu waktuku sebentar, ya Allah. Kalau seandainya ditunda oleh Allah, maka Allah bertanya, kalian mau apa? Kalau seandainya waktu kematian kalian aku tunda. Yang diminta bukan ingin melaksanakan salat, yang diminta bukan ingin melaksanakan haji, yang diminta bukan ingin melaksanakan umrah, yang diminta bukan ingin berpuasa, tapi mereka cuma minta dua kalau seandainya waktu kematiannya ditunda, yaitu fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, aku ingin bersedekah, ya Allah, dan aku ingin menjadi orang baik. Oleh karena itu, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, seorang ulama salafus saleh mengatakan, waktu itu seperti pedang. Apabila kalian tidak menebasnya, maka dia yang akan menebas kalian. Artinya apabila kalian tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, maka waktu itu nanti yang akan menjerumuskan kalian. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maqbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia apabila dikasih dua nikmat ini selalu terlena, tertipu dengan dua nikmat ini. Apa itu dua nikmat yang bikin manusia terlena? Apa itu dua nikmat yang bikin manusia selalu tertipu? Yang pertama adalah as-sihah, nikmat sehat yang diberikan oleh Allah. Ketika kita sehat, jauh dari Allah. Ketika sudah sakit, baru mendekat kepada Allah. Ketika kita sehat, jarang menyebut nama Allah. Ketika kita sakit, terus menerus setiap hari menyebut nama Allah. Yang kedua adalah al-faraq, waktu luang. Waktu luang kita tidak pernah manfaatkan sebaik-baiknya. Ketika kita punya waktu luang untuk beribadah kepada Allah, maka yang kita pegang terus adalah sosial media, sedangkan Allah kita lupakan. Ketika kita punya waktu sempit, baru ingat Allah. Tapi hadirin rahimakumullah, waktu yang sempit itu sangat sulit sekali untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, waktu bagi orang beriman itu cuma ada 4. Tidak ada lagi waktu yang kelima. Apa itu 4 waktu bagi orang yang beriman? Yang pertama adalah waktu berupa ketaatan, yang kedua adalah waktu berupa kenikmatan, yang ketiga adalah waktu berupa kemaksiatan, dan yang keempat adalah waktu berupa ujian atau cobaan. Yang pertama, apabila ada manusia yang waktunya diberikan berupa ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah akan menambahkan kepadanya kebaikan. Yang kedua, apabila ada manusia yang diberikan waktunya berupa kenikmatan dari Allah, maka insya Allah, maka yang wajib dia lakukan adalah bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan oleh Allah, baik yang besar maupun yang kecil. Yang ketiga, apabila waktu kita dulu pernah dipakai berbuat maksiat kepada Allah, maka yang harus dilakukan adalah memohon ampun kepada Allah, beristighfar, bertaubat, dan kita berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Dan yang keempat, apabila kita diberikan ujian, cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita lakukan adalah ikhlas, bersabar atas setiap kehendak dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, yang terakhir, pesan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kita masih hidup di dunia ini, maka kita harus memanfaatkan waktu kita ke dalam 4 bagian. 1/4 waktu kita dipakai untuk bermunajat kepada Allah. Kemudian 1/4 lagi waktu kita dipakai untuk berintrospeksi diri, bermuhasabah diri. Kemudian 1/4 lagi waktu kita dipakai untuk bersosialisasi dengan manusia. Dan 1/4 yang terakhir, waktu kita harus kita gunakan untuk kebutuhan hidup kita, dari mulai makan, minum, dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi sisa umur kita dan berkahi sisa waktu kita, agar kita bisa memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya hidup di dunia ini, sehingga nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan tercatat waktu kita ketika hidup di dunia berupa kebaikan dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsan ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma iftah lana fa innaka khairul fatihin. Allahumma arzuqna fa innaka khairur raziqin. Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma hdina wa najjina minal qaumidh dhalimin wal kafirin. Allahumma inna nastaudiuka dinana wa imanana fahfazuma alaina fi hayatina wa inda mamatina wa ba'da wafatina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina wa la taftina bima zawaita anna. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus salat.